Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan inahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberi nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan serta nikmat iman yang Allah telah anugerahkan di dalam diri kita, sehingga kita semua alhamdulillah hadir bersama-sama di tempat yang mubarakah ini. Salawat dan salam kita senantiasa kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin. Hadirin hadirat jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Yang artinya, katakanlah, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala, fabidzalika falyafrahu, maka hendaklah mereka itu bergembira. Huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik daripada apa yang mereka selama ini kumpulkan. Apa yang dapat kita ambil hikmah dari ayat ini, bahwa sesungguhnya bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah, rahmah, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita sejatinya umat Islam, kaum muslimin, bergembira di dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena di bulan suci Ramadan banyak amal-amal ibadah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya, sebentar ini kalau sudah ceramah ada namanya salat tarawih. Di mana ada salat tarawih di luar bulan suci Ramadan? Tidak ada. Kalau ada salat tarawih di bulan suci Ramadan, enggak tahu aliran apa itu. Ya. Kemudian setelah itu nanti ada salat witir. Ya, kemudian di tengah-tengah malam ada yang disebut dengan qiyamul lail. Ya, khususnya nanti di malam-malam terakhir, asrul awakhir, di 10 terakhir itu kita semuanya ini ya berharap semoga mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah, oleh karena itu ada yang biasa disebut dengan qiyamul lail. Ya, qiyamul lail atau salat tahajud. Kemudian puasa itu sendiri. Ya, puasa itu sendiri luar biasa hikmahnya. Ya, kenapa? Karena dengan ibadah puasa hati kita sebenarnya dicuci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita tidak berpuasa, mungkin kita sedikit-sedikit ya bisa melukai perasaan orang, menceritakan keburukan-keburukan orang lain. Tetapi karena kita berpuasa sehingga kita ingat, astagfirullahaladzim, ini tidak boleh, karena kalau saya cerita ya keburukan orang lain atau cerita kejelekan-kejelekan orang lain, ini dapat memakruhkan ibadah puasa saya. Ya, kam min sha'imin laisa lahu illa siyamahu illa al-ju'i wal 'atas. Betapa banyak orang melaksanakan ibadah puasa tetapi ya ibadah puasanya itu tidak bernilai. Kenapa? Karena mulutnya masih menceritakan kejelekan-kejelekan saudara-saudaranya. Ya. Oleh karena itu kita harus jaga baik-baik ibadah puasa kita ini. Ya, dan masih banyak lagi. Ya, termasuk tadi yang disampaikan oleh MC bahwa ibadah puasa ini tidak lain adalah madrasah spiritual. Jadi yang dididik, ya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mendidik kita. Yang apanya yang dididik? Yang dididik adalah spiritualnya.
ya, spiritualnya. Ya. Mungkin makanan kalau untuk fisik kita, makanannya adalah makanan itu sendiri seperti nasi dan lain-lain sebagainya. Tetapi kalau hati, makanannya itu tidak lain adalah amalan-amalan atau ibadah-ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang bersih, hati yang suci, insya Allah, maka semua amal-amal perbuatannya pasti juga mengarah kepada kesucian. Sebaliknya, hatinya kotor, hatinya rusak, maka tentu juga amal-amal ibadahnya mengarah kepada kemungkaran, kemaksiatan, keburukan. Ya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah mengilhami pada diri kita ini ada yang disebut dengan fujur. Jadi ada potensi, ada kekuatan yang mengarah, ya, yang mendorong manusia untuk selalu mengarahkan kepada perbuatan-perbuatan keburukan. Itu tidak dipungkiri. Kita ini bukan malaikat, kita ini bukan nabi dan rasul, kita ini adalah manusia biasa. Tentu potensi-potensi yang selalu mendorong kita, memotivasi kita untuk mau melakukan perbuatan-perbuatan keburukan itu pasti ada. Di mana ada manusia tidak punya itu? Ya. Di samping itu juga watakwaha, Allah mengilhami pada diri kita ini itu potensi-potensi atau kekuatan-kekuatan yang mendorong kita untuk selalu melakukan amal-amal kebaikan, ketakwaan. Ya. Maka beruntunglah orang yang senantiasa mensucikan hatinya. Mensucikan hatinya yang dimaksud di sini adalah kalau itu adalah perbuatan kebaikan dia kerjakan, kalau itu perbuatan keburukan dia senantiasa tinggalkan perbuatan itu. Ya. Jadi ya ada juga orang itu yang sudah tahu buruk tapi masih senang dilakukan. Nah, hati-hati yang seperti ini. Kapan ya terbiasa melakukan perbuatan-perbuatan seperti ini, ya akalnya sudah mengatakan ini adalah keburukan. Ya, di dalam Al-Quran, di dalam syariat kita juga mengajarkan bahwa itu adalah keburukan, lalu kemudian kita masih senang melakukan. Nah, inilah yang biasa menjadi hati kita akan menjadi kotor. Ya, kalau hati kita menjadi kotor, maka sulit ya untuk mau mendapatkan sebuah kebenaran. Ya, langkah-langkah kita selalu mengarah kepada kekotoran, selalu mengarah kepada kemaksiatan. Inilah tujuannya kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan ini untuk tidak lain adalah untuk mendidik jiwa kita, untuk mendidik hati kita. Jadi luar biasa, kita ini patut bergembira di mana ada umat seperti ini yang diberikan 1 bulan penuh untuk tidak lain adalah untuk memperbaiki spiritual kita, untuk memperbaiki jiwa kita, hati kita, ya, untuk memperbaiki nafsu kita. Kalau nafsu kita baik, ya insya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nafsu-nafsu yang baik, nafsu-nafsu yang bersih, insya Allah surga. Ya, fadkhuli fi ibadi, dia akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi amal-amal ibadah yang bisa kita lakukan, sedekah, infak. Ya. Memang saat ini kita tidak melihat betapa besar kedatangan kita di Masjid Raya Bukit Baruga ini. Mungkin kita tidak melihat ya betapa besar amal ibadah yang kita lakukan. Tetapi nanti akan kita saksikan sendiri. Kapan itu nanti ada satu waktu kita akan menyaksikan semua amal-amal ibadah yang kita lakukan selama hidup kita. Ada satu kisah, seorang sahabat bernama Sya'ban. Sya'ban ini tidak familiar, tidak terkenal seperti sahabat-sahabat lainnya, seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Ubay bin Ka'ab, Sa'id bin Sabit. Tidak seperti itu. Dia seorang sahabat, ya. Tetapi sahabat ini luar biasa, tidak pernah ketinggalan berjamaah, ya, tidak pernah ketinggalan berjamaah. Dan ketika dia berjamaah,
Ya, selalu ambil duduk, ya selalu ambil bagian di belakang. Ya, taruhlah misalnya ini masjid, ya dia selalu duduk di belakang sana dan selalu menyendiri, tidak pernah bergabung rapat-rapat seperti ini. Jadi kalau sudah banyak orang, dia menghindar, dia mencari tempat yang sepi, sunyi. Dan itu selalu diperhatikan oleh Rasulullah. Selalu Rasulullah pantau, kenapa ini Sya'ban ini setiap datang selalu ambil pojok, ya pojok kanan sana atau pojok kiri, ya kenapa ini? Ya satu ketika Rasulullah penasaran, tanya Sya'ban, saya perhatikan kamu kalau sholat, ya khususnya sholat sunat, ya bukan sholat wajib, sholat sunat itu selalu ku cari tempat-tempat yang sepi-sepi. Kenapa tidak gabung di tempat yang agak ramai gitu? Apa kata Sya'ban? Gini ya Rasulullah, saya itu sholat naku masikir ke marukka sadakku. Ya bahasa Bugis ini, saya bahasa Bugis. Ya, saya itu kalau berzikir suara saya ribut, besar suara saya. Ya, karena mengkasar ke geger. Ya geger. Ya la ilaha illallah. Ya kalau saya sudah sholat, saya biasa berzikir. Saya tidak mau mengganggu orang yang ada di samping saya lagi sholat juga, lagi beribadah. Sehingga saya mengambil keputusan untuk selalu menyendiri. Ya. Dan saya tidak mau mengganggu orang, serta juga saya tidak mau diganggu. Akhirnya saya selalu mencari tempat yang sepi, ya tempat yang menyendiri begini, seperti ini ya Rasulullah. Dan Rasulullah ya maklum, artinya dia maklumi, oh ya tidak apa-apa, silakan. Nah satu ketika di subuh hari, ya di subuh hari Sya'ban tidak hadir, tidak datang, barunya Sya'ban tidak hadir. Padahal selama ini Sya'ban itu tidak pernah ketinggalan sholat 5 waktunya di masjid bersama Rasulullah dan berjamaah bersama Rasulullah SAW. Ya, satu ketika ini muazin sudah mau iqamah, ya Rasulullah menahan dulu muazinnya, tunggu dulu, taing orang Sya'ban, tajing jolo Sya'ban, tunggu dulu Sya'ban. Saya lihat Sya'ban ini belum ada di tempatnya. Biasanya dia duduk di situ atau duduk di sana. Ya, tunggu dulu. Ya, karena waktu subuh sangat sempit waktunya. Ditunggu, Sya'ban tak kunjung datang. Ya, Rasulullah sudah lihat mana Sya'ban ini kok tidak datang. Akhirnya Rasulullah perintahkan sahabat, sudah qamat saja. Akhirnya qamat setelah sholat subuh, Rasulullah ya balik kepada jamaah, kepada sahabat-sahabatnya, lalu bertanya, siapa tahu kabarnya Sya'ban hari ini? Semuanya terdiam, ya, semuanya terdiam, tidak ada yang tahu. Lalu kemudian, siapa tahu rumahnya Sya'ban? Ada satu orang sahabat ngangkat tangannya, saya ya Rasulullah. Benar, kamu tahu rumahnya Sya'ban? Benar ya Rasulullah, saya yakin, saya tahu sekali rumahnya Sya'ban. Cuma begini ya Rasulullah, rumahnya jauh sekali. Tidak apa-apa, antarkan saya ke sana. Kalau ada sahabat yang mau ikut silakan, kita kunjungi Sya'ban. Jangan sampai dia sakit atau apa gitu, kita kunjungi. Akhirnya berjalan, ya sudah 2 jam belum sampai. Rasulullah sudah pegang lututnya, waduh, ya ternyata jauh juga rumahnya ini. Betul tadi saya katakan ya Rasulullah, jauh rumahnya. Tapi betul kamu tuh lihat rumahnya? Betul ya Rasulullah, saya sangat hafal rumahnya Sya'ban. Nggak lama lagi nih, masih ada 1 jam. Nih, jadi berapa jam tadi itu? 3 jam. Ya, 3 jam rumahnya dari masjid. Kira-kira kalau kita mau jadikan contoh ini masjid Bukit Baruga ini kemana kira-kira? Coba kita kalau ke arah ke bawah. Di Mandai. Di mana kira-kira 3 jam? Siapa yang pernah berjalan 3 jam? Ada yang pernah berjalan 3 jam di sini? Kira-kira di mana kira-kira? Mandai, kira-kira sudah 3 jam itu Mandai atau Maros? Pangkep. Oh, Pangkep enggak juga, Pak. Pangkep itu yang enggak tahu berapa jam itu. Mungkin Mandai mungkin ya.
Maros. Ya, Maros mungkin. Sudah 3 jam. Akhirnya sampailah Rasulullah di rumah Sya'ban. Lalu kemudian sahabat bertanya, itu rumahnya Sya'ban. Akhirnya Rasulullah bilang, wah ini luar biasa Sya'ban ini. Saya tidak bisa bayangkan ini. 5 waktu salat tidak pernah ketinggalan salat jamaahnya. Kenapa baru kali ini Sya'ban tidak hadir? Maka ngari baru kesini. Ngapa ngaring Sya'ban? Akhirnya dia ketuk-ketuk rumahnya. Assalamualaikum. Ya, langsunglah ya istrinya membuka pintu rumah Sya'ban. Dia buka sambil menitiskan air mata. Tersengih-sengih. Ya, orang Bugis bilang tersengih-sengih, terseduh-seduh. Ya, menangis terseduh-seduh. Akhirnya tanyalah Rasulullah bertanya kepada istrinya, kenapa menangis? Begini ya Rasulullah, Sya'ban tadi itu ketika sudah salat tahajud itu dia sudah mau siap-siap di jam 2 tadi malam itu dia sudah salat tahajud, sudah mau siap-siap ke masjid dan salat berjamaah bersama Rasulullah. Tapi kenapa tiba-tiba langsung jatuh dan tidak sadarkan diri dan akhirnya dia meninggal ya Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kata Rasulullah. Lalu kemudian istrinya berkata lagi, begini ya Rasulullah, cuma ada yang aneh bin ajaib ini. Waktu Sya'ban meninggal itu ada 3 kalimat yang diucapkan ya Rasulullah. Apa itu? Kalimat pertama, aduh kenapa tidak lebih jauh? Kemudian kedua, aduh kenapa bukan yang baru? Dan yang ketiga, aduh kenapa tidak semuanya? Lalu kemudian Rasulullah membacakan satu ayat ya, dalam surah Yunus kayaknya kalau tidak salah, itulah qad kunta fi ghaflatin min hadza faqashafna anka ghita'aka fabasarukal yawma hadid. Mungkin kita lalai ya saat ini. Faqashafna anka ghita'aka, akan nanti ada satu saat di mana penglihatan kita nanti ini itu akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua melihat apa yang sudah kita lakukan selama hidup kita. Mata kita akan menjadi tajam ya, melihat semua, termasuk ini yang kita lakukan saat ini, bersedekah, berinfak, memberikan buka puasa ya, datang ke salat tarawih di Masjid Barugah, itu nanti akan dilihat. Sya'ban yang pertama dia mengatakan, kenapa tidak lebih jauh? Coba bayangkan, saya sendiri tadi ke sini, wah luar biasa ini jauhnya ini. Dia sangat menyesal, kenapa dia tidak tinggal di Pangkep? Kenapa tidak lebih jauh? Diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hei Sya'ban, ini amalanmu, ini amalanmu. Luar biasa ini amalanmu. Ini tempat kamu di surga. Ini tempat kamu di surga. Apa kata Sya'ban? Sangat menyesal. Kenapa tidak lebih jauh lagi tinggalnya? Kita ini bertetangga dengan masjid. Untuk baik kalau ada sih, ya. Jadi memang saat ini memang belum kita bisa lihat apa amal-amal ibadah luar biasa yang kita lakukan saat ini. Tetapi nanti saat ketika sakaratul maut, ya, ketika nyawa kita ruh kita mau berpisah dengan badan kita, itu akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini loh perbuatan-perbuatan kamu. Ini yang kamu sudah kerjakan. Ini tempat kamu di surga. Yang kedua, kenapa bukan yang baru? Itu Sya'ban. Kalau dia pergi sholat subuh di masjid, itu selalu pakai baju 2. Yang di dalam baru, yang di luar cakar. Ya, atau baju yang lusuh, ya, yang tua. Satu ketika dia lihat ada orang tua renta, ya, sudah umur lanjut begitu, ya, sudah usia lanjut, kedinginan di tengah-tengah padang pasir itu. Sya'ban datang, lihat, ternyata ini tidak lama lagi mau meninggal karena kedinginan. Dia buka ini baju luarnya ini, dia buka baju luarnya, lalu kemudian dia pakaikan itu orang tua itu, lalu kemudian dia ke masjid dan salat berjamaah bersama Rasulullah. Akhirnya orang tua itu tidak jadi, ya baik-baik saja dan tidak jadi meninggal, ya. Dia selamatkan. Allah perlihatkan Sya'ban,
Ini amal kamu ini. Kau sudah membantu orang dari kematian. Coba ini amal kamu. Ini tempat kamu di surga. Kamu berikan baju yang tua kamu itu, ya ini pahalanya ini. Sya'ban sangat menyesal. Kenapa bukan yang baju barunya dah kasih? Ya, Bu, mana ibu-ibu di sini? Oh, di bawah ya. Nah, saksikan gini. Ya, jadi kalau ada lihat kita talak kota, Bu, barunya bagusnya talak kota, tak kasih nih. Ya, kasih. Jadi kalau ada yang suka apa-apa tak kasih. Ya, karena nanti menyesal gitu nanti. Jangan dikasih. Itu biasanya kalau kita itu nanti mau busuk apa-apa ya baru dikasih. Ya kasih itu. Kenapa? Mau menjual basi. Jangan. Kasih yang terbaik. Kasih yang terbaik. Kenapa? Karena nanti kita akan menyesal. Ketika nanti ya saat ini mungkin kita tidak lihat. Ya. Kemudian yang terakhir. Kenapa tidak semuanya? Ya. Satu ketika itu Sya'ban itu pernah didatangi oleh pengemis. Sya'ban lagi sarapan satu susu, ya susunya ya dalam satu gelas penuh, kemudian satu ish itu kalau kita disebut dengan roti, kalau orang Arab bilang ish. Nah, datanglah pengemis, ya ketuk-ketuk rumah Sya'ban, malupu kak, Sya'ban lapar kak, cipur kak, ya terus ya saya lapar sekali ini. Bisa nggak kau bagi makananmu itu? Kata Sya'ban, ini cuma satu, tapi tidak apa-apa, kita bagi dua. Ambillah gelas, kemudian susunya dibagi dua, isnya tadi itu, rotinya tadi itu dipotong dua, dia makanlah bersama. Allah perlihatkan amal ibadah yang dia lakukan. Lalu kemudian Sya'ban sangat menyesal, kenapa tidak kukasih semua? Ya, aduh, kenapa saya tidak berikan semuanya? Inilah Bapak Ibu, luar biasa. Jadi amal-amal ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini, jangan katakan kita sia-sia, tidak ada sia-sianya ini. Ya, usahakan, masih ada waktu-waktu yang lain. Ini malam ke-6, insyaallah masih banyak malam-malam berikutnya, termasuk membaca Al-Quran. Itu semua luar biasa pahalanya. Bersedekah, sedikit apapun yang kita sedekahkan, semuanya bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, 1.000 kah, 2.000 kah, 3.000 kah, 4.000 kah, semuanya bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu marilah kita senantiasa ya kita memanfaatkan sebaik-baiknya, utamanya untuk memperbaiki jiwa kita, ruh kita, spiritual kita, ya nafsu kita. Ya, kalau di luar bulan suci Ramadan mungkin kita masih sering mengikuti hawa nafsu kita, tapi insyaallah semoga dengan adanya bulan suci Ramadan ini, 1 bulan penuh ini, senantiasa dilatih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana mampu minimalisir, ya paling tidak menahan syahwat kita, menahan nafsu kita tentang hal-hal yang berkaitan dengan keduniaan. Ya, Rasulullah SAW bersabda, mali wali dunia ma ana wad dunya an innama mathali wa mathalud dunya kama mathali raqibin dhalla tahta syajaratin summa raha wa tarakaha. Kecenderungan saya dengan dunia itu seperti, ya ini Rasulullah bersabda, kecenderungan saya dengan dunia itu seperti, ya innama mathali raqibin innama mathali wa mathalud dunya kama mathali raqibin dhalla tahta syajarah. Seperti seorang musafir, ya seorang musafir berjalan lalu kemudian dia mendapatkan pohon yang besar. Lalu kemudian dia mampir sejenak untuk beristirahat. Summa raha wa tarakaha. Kemudian musafir tadi itu pergi dan meninggalkan pohon itu. Itu perumpamannya. Jadi kita hidup di dunia ini seperti kita mampir sejenak. Ya, kenapa mampir sejenak? Mungkin karena panas di luar, akhirnya kita mampir berteduh sebentar di bawah pohon. Ataukah mungkin hujan deras, akhirnya kita mampir sejenak di bawah pohon. Setelah hujan deras pergi atau hilang, sudah selesai, atau kepanasnya sudah tidak panas lagi, kita pergi tinggalkan pohon itu, pohonnya tidak dibawa. Ya, summa raha wa tarakaha. Begitulah perumpamaan kita hidup di dunia ini. Oleh karena itu marilah kita ya jadikan bulan suci Ramadan ini, ya insyaallah semoga bulan suci Ramadan ini senantiasa mendapatkan berkah bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.